Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Elsani Julita. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai penganggaran, budgeting untuk manajemen strategik dan pengendalian keuangan atau financial controlling. Saya Elsani Julita dengan NIM 202100800001 dari kelas manajemen 21C. Definisi dari anggaran merupakan sebuah rencana yang terperinci menggambarkan cara di mana sumber daya keuangan atau moneter akan diperoleh dan digunakan selama periode waktu tertentu, di mana definisi ini dikemukakan oleh Kaplan pada tahun 2009. Anggaran harus menjadi manifestasi dari rencana kuantitatif dan rencana strategis pada tahun yang akan datang. Anggaran yang diperlukan dalam setiap perencanaan keuangan dibagi ke dalam beberapa bagian, di mana yang pertama ada anggaran penjualan. Anggaran penjualan atau anggaran pendapatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi suatu produk atau layanan apa yang direncanakan untuk dijual, dalam jumlah berapa harga, dan kepada siapa akan dijual. Oleh karena itu, anggaran penjualan dapat menentukan tingkat dana yang akan dihasilkan untuk menutupi biaya operasional. Dengan demikian, apabila pendapatan yang diterima dapat melebihi biaya operasional, maka perusahaan akan memperoleh laba. Namun, sebaliknya, apabila perusahaan mengalami defisit, maka perusahaan mengalami kerugian. Yang kedua, ada anggaran produksi. Anggaran produksi bertujuan untuk menentukan tingkat atau jumlah produk atau layanan yang akan diproduksi atau dihasilkan dengan mempertimbangkan jumlah persediaan yang dimiliki. Yang ketiga, ada anggaran operasional. Anggaran operasional bertujuan untuk menentukan biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi persyaratan produksi. Adapun yang termasuk biaya yang diperlukan untuk memproduksi barang ataupun jasa terbagi ke dalam beberapa bagian, diantaranya ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead yang terbagi berdasarkan departemen atau line produk. Selanjutnya yang keempat ada anggaran biaya penjualan. Anggaran biaya penjualan ini dapat terbagi ke dalam dua bagian, ada anggaran umum dan juga ada anggaran administrasi. Adapun biaya penjualan umum dan administrasi ini meliputi biaya pemasaran dan administrasi seperti pemasaran atau penjualan, biaya terkait akuntansi, biaya terkait personalia, biaya terkait hukum, biaya terkait sistem informasi manajemen, biaya terkait eksekutif atau direksi, dan sebagainya. Selanjutnya ada anggaran modal. Anggaran modal ini merupakan suatu anggaran biaya yang berkaitan dengan kebutuhan modal seperti peningkatan kapasitas bangunan, produksi baru atau peralatan kantor, peralatan pemrosesan komputer, lain produk baru, dan sebagainya. Selain itu, belanja modal adalah biaya yang digunakan untuk pembelian pabrik atau peralatan yang akan digunakan selama beberapa tahun di masa depan dan akan memberikan suatu manfaat bagi perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya ada anggaran penelitian dan pengembangan atau research and development atau kita singkat sebagai R&D. Anggaran R&D pada umumnya timbul dan bagian dari rencana strategis
yang jumlah biaya telah direncanakan untuk mendukung dan meningkatkan pengembangan produk ataupun layanan baru dan kegiatan bisnis lainnya untuk membantu perusahaan agar mencapai tujuan pada jangka waktu yang panjang. Selanjutnya ada anggaran proyek lain. Anggaran proyek lain merupakan anggaran maupun biaya yang digunakan untuk mengembangkan suatu produk ataupun layanan baru, perbaikan sistem internal, produk bisnis baru, kampanye promosi atau iklan, atau kegiatan serupa yang membutuhkan pengeluaran dengan jumlah besar, uang di luar ataupun di atas pengeluaran biaya yang tentunya bersifat rutin atau aktivitas operasi normal bisnis. Selanjutnya ada anggaran kas. Pada anggaran kas ini merupakan suatu anggaran atau kondisi kelayakan keuangan yang dimiliki perusahaan ini untuk memenuhi rencana dan strategi perusahaan. Tanpa kemampuan yang memadai untuk melaksanakan rencana tersebut, maka perusahaan harus mencari alternatif lainnya. Pada anggaran kas ini membantu manajemen untuk menganalisis kelayakan keuangan untuk memadai, dan apabila tidak memadai, maka diperlukan suatu rencana-rencana alternatif untuk memperoleh dana ataupun melakukan penyesuaian atas rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya ada laporan keuangan yang diproyeksikan bertujuan untuk menganalisa dan memprediksi dampak dari rencana dan anggaran yang telah ditetapkan seorang manajemen terhadap profitabilitas dan posisi keuangan termasuk pos-pos kontingensi anggaran. Berdasarkan jenis-jenis anggaran dan definisi dari anggaran tersebut yang telah saya kemukakan pada bagian awal, maka keuntungan dari perencanaan anggaran dan perencanaan yang efektif yang telah dikemukakan oleh Linda pada tahun 2014 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada menjadikan para manajer memiliki perencanaan. Yang kedua ada meningkatkan komunikasi terkait dengan implementasi rencana pada seluruh fungsi pada perusahaan. Yang ketiga, membantu para manajer dalam memberikan arah untuk melaksanakan pekerjaannya. Yang keempat, ada mengharuskan seorang manajer untuk berpikir ke depan dan mengimplementasikan rencana mereka sesuai dengan komitmen. Selanjutnya, membantu memberikan tujuan dan sasaran tertentu yang berfungsi sebagai tolak ukur untuk melakukan evaluasi dari hasil yang dicapai. Kemudian, ada membantu dalam mengidentifikasi potensi kendala atau penyebab dari masalah tersebut sehingga dapat dicari solusinya dengan cepat. Selanjutnya ada membantu mengkoordinasikan kegiatan organisasi dengan mengintegrasikan rencana dan tujuan dari seluruh fungsi dan unit kerja di perusahaan. Dan yang terakhir, ada memastikan bahwa rencana dan tujuan konsisten dengan tujuan organisasi. Pengertian dari budgeting dan juga aktivitas. Adapun pengertian ini dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama ada penganggaran. Definisi dari penganggaran tersebut adalah proses pengalokasian sumber daya keuangan pada suatu perusahaan atau organisasi yang selanjutnya diturunkan ke seluruh unit kerja maupun fungsi-fungsi baik berupa kegiatan bisnis maupun investasi. Menurut Blumentritt pada tahun 2006.
Adapun beberapa contoh proses penganggaran antara lain ada evaluasi indikator keuangan periode sebelumnya, ada melakukan proyeksi untuk penjualan, biaya operasional. Biaya operasional ini meliputi ada tetap, biaya operasional variabel dan semi variabel, dan sebagainya. Adapun pada tujuan dari seluruh proses anggaran adalah untuk memastikan seluruh unit kerja dapat menghasilkan laba sesuai dengan ekspektasi dari stakeholder. Adapun definisi dari strategi adalah proses pengambilan keputusan yang mengatur suatu kegiatan bisnis dan juga investasi perusahaan maupun organisasi yang telah ditargetkan pada hasil tertentu yang dikemukakan oleh Blumentritt pada tahun 2006. Sebuah perusahaan dapat memiliki beberapa strategi. Beberapa contoh untuk strategi tersebut adalah strategi untuk retensi pelanggan, strategi untuk meningkatkan kemampuan operasional, dan strategi untuk pengembangan sumber daya manusianya. Pada proses dari manajemen strategik ini, pada sebuah perusahaan maupun organisasi dimulai dengan penentuan misi dan visi yang dibuat secara realistis sebagai tujuan dan sasaran serta arah perusahaan. Kemudian setelah arah perusahaan ditetapkan, maka proses manajemen strategik dilanjutkan dengan analisis dan perencanaan strategik, serta diikuti dengan implementasi rencana yang diakhiri dengan evaluasi akhir dari periode yang telah dilaksanakannya. Peran manajemen strategik dan penganggaran memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama, saya akan jelaskan mengenai perbedaan manajemen strategik yang dirancang untuk menetapkan tindakan perusahaan, mengidentifikasi strategik yang akan digunakan untuk bersaing di pasar, dan bagaimana mengatur serta mengukur kegiatan internalnya yang dikemukakan oleh Widuri dan Sutanto pada tahun 2019. Selanjutnya ada perbedaan manajemen dari penganggaran, di mana dalam penganggaran di sisi lain digunakan untuk mengalokasikan sumber daya keuangan perusahaan yang tersedia secara efisien dan untuk memantau kinerja manajer dan karyawan. Dengan demikian, penggunaan yang tepat dari alat-alat ini bergantung pada pengembangan strategis sebelum keputusan penganggaran. Anggaran yang efektif tidak dapat disusun kecuali perusahaan telah membuat keputusan dari inisiatif strategik yang dikemukakan oleh Seth Tree dan David E. Stout pada tahun 2008. Keputusan strategis dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada keputusan untuk mempertahankan dan meningkatkan aktivitas bisnis yang berkelanjutan. Yang kedua ada keputusan mengevaluasi peluang perubahan yang bertahap namun substansial. Yang ketiga ada keputusan mempertimbangkan investasi pada kegiatan bisnis baru.